Kapson norak semana natin. Jadi kaulahan Jolo. Salam ni Ustaz. Isi naman jawab salam ni Ustaz. Idoaun sudena masuk surga tanpa hisab. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Diberikan keberkahan umur. Diberikan rezeki yang berkah. Yang lagi ada masalah diselesaikan oleh Allah. Amin. Yang belum ada rumah diberikan rumah oleh Allah. Amin. Yang belum dikaruniakan anak keturunan baik laki-laki maupun perempuan diberikan anak keturunan yang lengkap. Amin. Amin. Yang lagi ada masalah di keluarga semoga juga dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Yang ada hutang dilunaskan oleh Allah. Amin. Yang paling kuat aminnya berarti yang paling banyak hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih mengalihkan kita sesudena jamaah majelis taklim ibu-ibu lingkungan satu jalan bersama. Lingkungan dua. Oh, lingkungan dosen lingkungan dua jalan bersama. Mari minta syukuri sudah nikmat rasoki umur kesehatan kesempatan. Mudah-mudahan kita sudah hadir di sore ini harion dengan Allah keistiqomahan di dalam takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sesudah hadir di tempat termasuk sebagai hamba yang bertakwa yang kelak Allah masukkan ke surganya tanpa hisab. Amin. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kita juga bisa mensyafaatkan 70 anggota keluarga kita karena kecintaan kita kepada Al-Quran, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan pengamalan kita terhadap isinya. Sehingga Allah memberikan kita hak untuk mensyafaatkan keluarga kita 70 orang jamil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam indah lupa dan indah bosan kita sampai untuk manusia terbaik sepanjang zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin segala nabi dan rasul, wa khatamun nabiyyin, dan beliaulah pengakhir daripada segala nabi dan tidak ada nabi setelah beliau. Walaupun beliau telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu, hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua jamaah majelis taklim yang hadir sore ini Allah berikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke dua tanah suci. Amin. Amin. Begitu juga yang sudah pernah berangkat lagi kembali dipanggil oleh Allah. Amin. Amin. Baik itu haji maupun umroh. Asoma aranani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ahamani labinta al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Semua ini mari labinta al-umrah ilal umrah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
Jadi umroh yang satu ke umroh yang berikutnya kafaratun lima bainahuma, adalah penebus dosa di antara keduanya. Madong na barangkat haji so ibu. Aduh, alhamdulillah. Nama mulak tahun na do. Alhamdulillah. Berarti haji son na umroh na mati bu. Insyaallah mudah-mudahan dengan Allah di takalapangan rasoki, dapat kemudahan keberkahan umur, bisa kita berkunjung ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sholawati 5 kali paling sedikit dalam sholat kita. Sebenarnya lebih 5 kali kita bersolawati kan? Silahkan dihitung berapa kali kita bersolawat yang wajib saja kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholat-sholat kita. Jadi ibu-ibu dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keistimewaan bagi orang yang umroh dan haji. Jadi mudah-mudahan kita doakan bagi yang sudah haji dan baru pulang haji, semoga menjadi haji yang mabrurah. Amin. Karena ketika jamaah haji setelah pulang dari Makkah dan 2 tanah suci itu Madinah, maka kalau mereka hajinya mabrur, kata Allah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ndadong bebalasan na muda uma kakak ete kecuali kata Allah dibalas dengan surga. Bahkan Imam Munawi mengatakan bukan hanya sekedar surga, tetapi orang yang mendapat haji mabrur kata Allah, yang setelah pulang dia semakin bertakwa di hadapan Allah, maka kata Imam Munawi kelak mereka akan dimasukkan ke surga Allah tanpa azab. Apa maksud nama tanpa azab? Tanpa azab dijelaskan oleh Imam Munawi adalah masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk ke surga di Allah Subhanahu Wa Taala, indah bimaradian di neraka. On balasan di Allah bagi orang yang memperoleh haji mabrur. Oke, kita sudah rangkat mana tahu orang bertanya pun kamu. Ade, minimal sekali seumur hidup berdoa itu Allah asaitain di tarasoti dan kesempatan berkunjung ke 2 tanah suci. Semua ini juga doa umroh. Ade, awan penaron mangirijin di umatnya ini, awan naron sotik menjelaskan membagi brosur umroh. Mana tahu nong naron naut barang. Ade. Insyaallah dong ison travel umroh warna maditur. Karena madu salose haji berarti marbuka awal musim Agustus mulai bisa melaksanakan umroh. Ade. Semua 5. Jadi begitu juga dengan umroh yang satu ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Iya. Jadi kita berharap minimal kalau tidak bisa haji maka kita bisa umroh. Karena kalau daftar haji sekarang, saya tanya-tanya kemarin kawan di Kementerian Agama, sudah berapa tahun masa tunggu? 21 tahun. Oleh daftar ko maksanari tombok. Olo ang buarong pero so kiumulate. Mulana rong dia useme. Keburu dipanggil Allah daripada dipanggil haji dan umroh. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak butuh hartamu. Kalau engkau sanggup untuk haji tapi engkau tidak berangkat, nah dia gunanya hartumi ya Allah. Untuk yang sanggup datang secara harta, silahkan berangkat. Silahkan berangkat haji, daftar. Mulai daftar ko mengamuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak butuh hartamu kata Allah. Jadi supaya kita tidak kena murka Allah, bagi yang sanggup silakanlah mendaftar untuk haji minimal sekali seumur hidup bagi yang sanggup. Ma'asyiral muslimin
majelis ta'lim lingkungan 2 na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita di minggu na lewat, minggu-minggu sebelumnya, madung kita jelaskan tentang keistimewaan tentang Al-Quranul Karim. Konakin IBG Pak Ustadz, qori'ah kita membaca ayat, kalau tidak salah tadi berkaitan dengan bulan Muharram, bulan haram. Ada 3 umat bulan haram. Opat. Sebutkan maju subuh. Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah bulan haram yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Abu bin Abi Thalib taulakan sesuatu. Ise na beramal mulia, beramal soleh di bulan on, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Songolibu sebaliknya, ise diantara kita menamakan johon larangan ni Allah, maka dilipat gandakan dosanya juga 2 kali lipat. Jadi bulan haram ada 4, tadi sudah disebutkan adalah bulan yang mulia. Para sahabat kita, para sahabat Rasulullah SAW juga dulu, karena mereka menghormati bulan haram, kalau seandainya di bulan itu ada orang yang akan dijatuhkan hukuman, maka ditunda pelaksanaan hukumannya demi menghormati yang namanya bulan haram, bulan di mana umat dilarang menumpahkan darah. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada tadi yang berbuat dosa yang melanggar apa yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah, maka dosanya juga hukumannya dilipat gandakan oleh para sahabat. Walaupun penundaan pelaksanaan hukumannya ditangguhkan sampai selesainya bulan haram. Jadi marilah kita menghormati bulan haram. Orang sekarang sudah tak peduli lagi, banyak umat Islam tak peduli lagi dengan yang namanya bulan haram. Mau bulan haram tak bulan haram, pokoknya maksiat jalan terus. Mau lalu langsung nolak payment kamu, kan? Apalagi dari keluarga niba, lapor berdewa niba tongrah di surga, sampai kamu. Jadi kita bahas minggu lewat, surga itu terlalu luas untuk kita tinggal sendiri di dalamnya. Makanya kita masuk surga, mau masuk surga ajak rame. Makanya ibu-ibu ini alhamdulillah di sore hari yang luar biasa ini saya lihat, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya juga semakin banyak ibu-ibu lingkungan kita yang hadir di majelis taklim ini. Kita doakan mudah-mudahan bagi tetangga-tetangga kita yang belum tergerak hatinya diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Kalau ada tadi yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kita yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah terkait dengan surah Yasin. Tungnya mu wirid Yasin buang nade. Okon kita bahas Saudi isi surah Yasin. Karena di yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kewajiban kita bukan hanya diperintahkan membaca Al-Quran, tetapi juga kita diperintahkan untuk memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran. Langsung di rumah. Imut kamu lebih Al-Quran. Ya Al-Quran lo. Oh, jangan harus tadi makuling saya lalu balik susah lagi na nung nadia Al-Quran. Ulang roh sama panukun ni bepatah nyalak Arab. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samari.
Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon kayu yang tak berbuah. Ya, mereka po batang-batang inalong buah na marguna. Ulang semuanya itu. Ulang ay lalu batu so. Ay kilik na terus ke batu ini kisi na marpinda-pinda. Matuan semuanya. Jadi yang berharap kita pada martambah kaji, martambah aman. Semua juga deh. Ini dilokon barokah, ilmu yang barokah. Ini dilokon barokah, umat. Para ulama mengatakan apa? Bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Inilah barokah. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Bertambah anak, bertambah pula kebaikan. Bertambah tinggi pangkat jabatan, bertambah pula amal soleh. Bertambah harta, bertambah juga kebaikan amal soleh. Itulah yang namanya barokah, yaitu bertambahnya kebaikan di dalam hidup kita. Kenapa? Banyak orang di dalam hidupnya hari ini semuanya bertambah, tetapi justru semakin menjauhkan dia dari kebaikan. Malah hartanya itu justru membuat dia beramal yang dimurkai oleh Allah, atau justru malah dipakai untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang rukun maksiat namudah. Maksiat adalah segala apa yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksiat. Namun mabuk saja maksiat. Segala yang melanggar perintah Allah itu maksiat. Tidak sholat 5 waktu berarti maksiat. Kan? Tidak bayar zakat berarti maksiat. Tidak mau melakukan puasa Ramadan bagi yang tidak ada uzur syar'i berarti telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat adalah segala apa yang melanggar perintah Allah, berarti itulah maksiat. Jadi yang kita tinggalkan suruh ni Allah, sudah suruh ni Allah, berarti termasuk mereka nama maksiat. Mada penting nama kita paham tentang yang namanya ahkamul khams. Season guru agama. Arma ahkamul khams. Hukum syara yang 5. Pira hukum syara Islam? Berapa banyak salah kita? Tombo. Silahkan hisap diri kita masing-masing sebelum Allah menghisap diri kita kelak di hari yaumil hisab. Hitung-hitung kamu masa dia bersamamu. Ini jadi mulai dari kita memohon ampun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mengharap surga jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi marilah kita lihat mana amal-amal yang bisa menghantarkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacamu hadis ini. Ya. Dalil yang paling sahih yang kedua setelah Al-Quranul Karim adalah hadis sahih Bukhari Muslim. Adong terima kasih. Mulanya tahu siamu. Tahu Ustaz, terbagi di raso kibat keberadaan nama sekolah ini itu segala macamnya. Buka Play Store, download hadis sahih
Sekarang teknologi canggih luar biasa. Tidak ada alasan bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu. Nalapi itu Tuhan. Itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Jadi kok beramalon pemakon na dong ilmu na. Ako naman ilmu do. Karyon ko, soalnya kalau ko na nasadarian. Dia sholat tahajud terus tapi nggak pernah sholat subuh. Itu berarti mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Semua di bulan puasa Ramadan bahas ditanya gitu. Bapak-bapak ini, ya aku bisa nang nanti. Sebelum masuk sholat taraweh, habis sholat isya. Nah, sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, terus keluar menghidup. Bapak-bapak di sholat. Ayah deh. Padahal, mulai dong na semua ini. Abang ngayon pasan, imut kamu dong. Padahal pahala 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah isya itu lebih mahal pahalanya di sisi Allah daripada sholat sunnah tarawih dan witir yang 11 rakaat. Masih betul. Iko jari anak nenek pahalona itinggal ko niya na gona. Mapenting nga berilmu sebelum beramal. Inay berpuasa na naro, mudah-mudahan Allah kita umur na barokah. Amin. Sampai kamu biar rayo na korwade mendapat pahala malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka jangan pernah meninggalkan sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat. Itulah tadi, mana yang wajib, mana yang sunnah, kerjakan. Kalau kita mau mendapatkan istana di surga, maka jangan pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sebelum sholat 5 waktu. Mau istana di surga? Jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib. Nah, cukup tambahmu baik sholat sunnah duhana, baik tahajudna, dan segala macam amal-amal sunnah. Tapi itu tadi, berilmulah sebelum beramal. Karena kalau tidak berilmu, disangka malah pahala, rupanya dosa. Makanya kita harus tahu mana rukun sholat, mana yang membatalkan sholat, mana rukun wudu, mana sunnah wudu. Biar atau kita rimu sholat kita rukun nabi apa amat wudunya tak sempurna, maka abahat nama rangan-rangan baju nabi orang yes do sholat ala kadar na semua dipakai ya. Onte mulai dari pakailah pakaian yang terbaikmu ketika sholat. Iya pakaianmu na paling beres, yang bisa dipakai untuk sholat itulah pakai. Kalau bisa siapkan satu pakaian, ya satu mukena khusus untuk sholat yang terbaik. Angkat bapak-bapak ike itu masuk hitam sholat nakos oblok saja orang martu isan busi bolakang. Lalu semuanya alat lain barangkat nyembagasat tengok kamu dengan buat tidur baju ini. Pasti bajunya. Pena dohot ko masulitan dohot marpahalo. Songon dia pahalo niya lang lain songon ni mapahalo mo. Onte pasiap kamu. Sudah tok sholat abang ngete na ipasiap ko baju na. Itong rayi. Pasiap baju na. Awak ndong baju ni marangkat ko sholat tumasol. Karena kemarin kita sudah menjelaskan as-sholatul rajul fi baitihi illal maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang sunnah, kecuali yang wajib. Mohon maaf. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Kalau yang wajib laki-laki harus ke masjid, sunnah muakkad ke masjid. Kalau yang sunnah di rumah. Kenapa begitu? Begitu Rasulullah mencontohkan. Ada gunanya kita perlu membaca. Mau ada dibaca musirah nabawiyah,
sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari lahir sampai wafat. Mati mula tamat kamu dengan baca mulai. Itulah Nabi yang kita sholawati 5 kali sehari semalam. Ya, kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Tidak ada manusia di dunia ini yang disolawati sebanyak itu kecuali 2 keluarga. Itulah keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka lah yang keluarganya tidak ada cacat celah. Maka wajar nama mereka tercantum di dalam Al-Quran dan selalu kita ucapkan sholawat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu bacalah sirah nabawiyah, sejarah hidup lahir Nabi Muhammad mulai dari dia lahir sampai wafat. Tadi mah boleh paling atar degis naron sirah nabawiyah 150.000 bahasa Arab. Ulilah sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, sebagai sejarah yang mendapatkan predikat sejarah penulisan terbaik nomor 1 tingkat internasional yang ditulis oleh ulama yang berasal dari India. Baca sejarah Nabi agar kita semakin cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau minta tanda dulu Nabi, minta tanda dia. Dia berkunjung kita ke tanah suci deh. Nanti kalau datang Nabi di mimpi kita, dari mana kita tahu itu Nabi atau tidak? Maka kenalilah ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia di dalam kehidupannya, bagaimana dia dengan istri-istrinya. Itulah contoh teladan bagi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat contoh suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Aduk yuk mumak contohnya, aduk sudah ada dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh pemimpin, Rasulullah pemimpin. Mau contoh jadi kakek, Rasulullah seorang kakek. Mau contoh jadi ayah, Rasulullah ayah. Mau contoh jadi suami, Rasulullah adalah suami. Apalagi lengkap semua dalam rumah tangga Rasulullah SAW bersama 11 istrinya yang kemudian sampai Rasulullah wafat itu yang hidup bersama beliau ada 9 orang. Sampai Rasulullah wafat itu ada 9 orang istri beliau yang bersama beliau. Para ulama menjelaskan kenapa istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak Aisyah. Para ulama menjelaskan tidak cukup satu untuk menjelaskan tentang betapa luar biasanya akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu desteker nasabolas. Ima sampai kita sandari makanya kita bodoh. Bahkan apa yang tidak mungkin kita ketahui dari orang tua kita bisa kita ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagaimana beliau di bawah selimutnya pun kita tahu. Siapa yang menceritakan? Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah selimutnya bersama dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Iman dia takut, tangguh tanah takut tapi ini takut semua dia orang terlibat kan dalam urusan kamarnya. Tapi saking dekatnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai urusan di bawah selimutnya pun kita tahu. Dari mana? Dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Dan itulah contoh teladan bagi kita. Itu. Pelajari bagaimana kehidupan dan keseharian 24 jam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hari ini semua orang sibuk mempelajari bagaimana tentang keistimewaan dari pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
biasa modogna, biasa manganna, biasa minumna, minuman, bahas kalak suliete. Maaf, pas sejarahmu itulah contoh terbaik sebaik-baik manusia yang pernah ada di muka bumi ini, dan itulah contoh teladan bagi kita sampai hari kiamat. Ulang bicara kamu ada contoh ada. Oh, ini contoh orang dari versi. Kan? Orang bilang nama model lima. Gue ini mau kinai dari versi. Mau kinai. Ya syukur-syukur yang kita idolakan itu orang beriman. Kalau dia tidak beriman, berarti Allah nanti menempatkan kita bersama dia di akhirat. Karena kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah itulah kenapa Ummul Mukminin ketika Rasulullah SAW telah wafat, mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Asal diharamkan karena menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa mereka disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Yang berapa orang itu disebut Ummul Mukminin. Umat ini mematung ini matoleh kawin imam ibadah. Nah, itulah kenapa disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, umat kami. Itulah contoh bagi kita para wanita muslimah dalam rumah tangga. Contohlah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ribut saja ibaratkan. Ada seorang pade. Nah, contohlah rumah tangga Rasulullah. Itu metali gini. Di kisah kehidupan Rasulullah dalam hadis-hadis yang dijelaskan. Narok sikolana. Maka nabat kalasana di rumah tangga nakasobalo asih modal na cinta mea. Kalau pernikahan rumah tangga hanya modalnya cinta, maka tunggulah sebentar saja umurnya. Meda muat kisah tisi. Dia 2 hari lagi. Ada. Tapi insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita semua di sini adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Imam Qodimah nanti. Habis saja. Nah, belum masuk lagi. Insyaallah kita akan membahas surah Yasin ayat ke-13. Buka rumah. Surah Yasin ayat ke-13. Mulai dong naron waktu toleh tanya jawab. Nah, ngatok saudara kamu. Catat kamu. Boleh tiba deh. Dari surah Yasin ayat ke-13. Ngomong Arabku, insyaallah malum hafal doang. Karena minggu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yasin ayat ke-13? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum lamursalun. Mau nggak dibahas kamu? Kamu nggak dibahas, kita bahas dulu. Kamu nggak bisa, sayang. Jadi ayat ini surah Yasin itu terdiri dari 83 ayat. Mudah-mudahan bisa salose. Nah, bisa salose tersambung sekali lagi. Surah Yasin 83 86 ayat. Surah Yasin adalah surah Makkiyah. Artinya turun ketika masih berada di Mekah. Biasanya surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tentang akidah dan tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, pahala, dosa. Didongkon Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yasin ayat 13, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Jadi dongkon Allah, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka. Dalam Quran lain buka, baik Quran offline maupun online. Dan berikanlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk satu negeri, yaitu ketika utusan-utusan datang kepada mereka, adong sada huta, adong sada kampung, adong sada negeri. Wadarib lahum masalan ashabal qaryah, Korea satu kampung, satu penduduk.
Diutus Allah kepada mereka dua rasul, dua nabi, dua utusan. Kata para sebagian ahli sejarah, nama kampungnya adalah Antakia. Dulu Antakia ini masih masuk kepada negeri Syam. Syam dulunya Suriah. Nah, sekarang Antakia ini telah masuk di berada di negara Turki. Senari Antakion, kata para ahli sejarah, berada di negara Turki. Para ahli sejarah mengatakan Antakia atau Antioch. Inilah kampung menurut ahli sejarah yang disebutkan dalam Quran, surah Yasin ayat ke-13. Kepada mereka lah Allah mengutus dua orang rasul. Iz arsalna ilaihi isnaini, dua. Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dua nabi. Dua. Kita tiga nabi. Tiga nabi entah. 25 wajib diketahui. Untuk Islam, kita Islam berapa nabi kita? Satu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibinah nggak ada marsu kan? Nggak ada marsu. Tidak iman belum ada. Beriman. Anak najol sebetulnya mak di zaman ini Nabi orang kafir Quraisy. Nah beriman kalian. Mamar suo tidak alai. Nah ada beriman. Luar biasa juga muati. Nah tidak perlu percaya. Masya Allah. Tabarakallah. Ini ada satu penduduk kampung namanya kota Antakia. Diutus oleh Allah kepada mereka. Tafsir bukan sahabat Nabi Isa, tapi memang dua orang nabi yang diutus. Diutus kepada mereka dua orang nabi untuk mengingatkan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk Antakia ini adalah penyembah berhala, penyembah patung. Tidak beriman kalai. Beriman kalai itu Tuhan, tapi disembah kalai melalui yang namanya patung. Sama seperti penduduk kafir Quraisy Makkah. Jadi asbabun nuzul ayat ini sebenarnya kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan ini kepada penduduk kafir Quraisy Makkah agar mereka mengambil yang namanya i'tibar, mengambil pelajaran. Disuruh Nabi tamar carito, carito. Sepertiga Quran isinya adalah kisah. Betul, itu udah kisah. Kisah. Iya. Cerita. Tapi bukan dongeng. Quran walaupun sepertiga isinya adalah kisah, cerita, tapi Quran bukanlah buku dongeng. Berbeda di dongeng dohot kisah. Sepertiga Quran isinya kisah. Bertemu dua semar kisah di Quran. Karena kisah adalah cara paling lembut untuk menegur seseorang. Melapor ramu menegur sada-sada halak dan macarito. Kisah adalah cara paling lembut dan paling mudah diterima untuk menegur seseorang. Maka nabah isot carito. Beli buku kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak di sini kisah sebagai pelajaran untuk kita. Adong ison sude. Na suami durhako istri beriman adong. Na istrina beriman suamina durhako adong. Sebaliknya adong. Adong ayana beriman anakna durhako adong. Sebaliknya adong. Adong sude. Na adong na suadong. Ini dia dong lamu biar munu. Model dan dia itu tiruan munu. Nah, ini kamu di sini. Ada semua contohnya telah Allah contohkan di dalam Al-Quran. Suaminya tidak beriman, istrinya beriman siapa? Aisyah, istrinya Fir'aun. Apa doa Aisyah dalam Quran? Baca betul ayat ini. Quran ini kok pernah lihat? Baca Quran. Disebut apa di sini? Apakah doa Aisyah di dalam Al-Quran? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang kaki tangannya. Rabbi bini indaka
Hanya Rabbi bini indaka li baitam fil jannah wa najjini min fir'aun. Ya Allah, bangunkan untukku istana, bangunkan untukku di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'aun. Oh Tuhan, selamat pulang isi Fir'aun. Ada orang menyerang Fir'aun, tinggal di istana raja. Semua Mesir itu milik dia. Tapi Aisyah tidak bahagia. Walaupun dia bermandikan emas dan permata. Mudah-mudahan nabi suami na sungon Fir'aun na din. Mula susah nabi sungon Fir'aun na bagasan. Naku pala di pucit-pucit ko. Solar mau sunyi belum ada apa-apa. Dibandingkan Aisyah. Itulah kenapa Allah membangunkan untuk Aisyah istana di surga. Oke, kan podo ramur lagi istana di surga. Wow, itu persejarah emas. Ada amal-amal yang bisa mendapatkan istana di surga. Wah, ada nanti kita bahas dalam kesempatan lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, "Ija sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha kilalah udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Aman ini sih. Apabila seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktu, ija sholatil mar'atu khamsaha, ija koya sholat 5 waktu, wa sholat sahroha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan kalau dia tidak sedang haid atau nifas, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, mohon maaf, kemaluannya, wa ta'at zawjaha, dan dia taat pada suaminya, kilalah, kata Allah. Dikatakan, diumumkan padanya kelak pada hari kiamat, diumumkan mau makbar di kiyo ko di bah jolo yang abadi di akhirat, kilalah diumumkan udkhulul jannah, hambaku masuk ke surga, min ayyi abwabal jannati, dari pintu mana saja yang kau inginkan. Iya dong. Iya. Lihat kamu siapa ngomong apa tuh? Ini kita bahas nih. Sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga menjaga kehormatan dan taat pada suami. Tidak perlu 2 tangan dan 2 kaki, hanya cukup 1 tangan, hanya 4 yang perlu dijaga. Tapi siapa bilang itu mudah? Laboran deh. Apalagi yang namanya taat kepada suami. Ini mana yang bersayo loh. Mama, ada 4. Hanya sholat wajib, enggak disuruh. Allah enggak bilang sholat sunnah 2, Allah enggak bilang sholat sunnah enggak. Sholat 5 waktu saja. Ini kelas. Kita lanjut. Jadi Allah utus 2 nabi ini kepada kampung yang bernama Antakya. Orang ini kufur nama donate. Mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Saru pada penduduk kafir Quraisy Makkah, mulai sampai asal ulang sombong patung ini na tulay. Perantaraan dunia lain. Ini adalah perantaraan kami untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita telah banyak baca sirah nabawiyah, bahkan mereka mengatakan heran. Kenapa Tuhan itu hanya 1? Kenapa tidak 3 kata mereka? Banyak pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW di Al-Quran. Maka Nabi surah membaca sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Di mesi surah Allah dicari tuan Nabi tuan-tuan lah yang sudah jadi pelajaran. Najolo pimadung-madung guna semut kamu. Kan semua diri maksudnya. Ada dulu kaum seperti mereka, namanya kaum Antakya. Habis sudah naruh tinggal. Itu nanti dari ayatnya kan. Diutus kepada mereka 2 nabi. Lalu ayat ke-14. Qalu ma antum illa basarum misluna au ma